Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda semuanya. Baik Nanda semuanya, pada kesempatan ini yang akan menjadi pembahasan kita adalah tentang hikmah ibadah sholat. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, baik kita lihat tujuannya ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mengetahui dan memahami makna sholat atau arti sholat dengan benar ya. Kemudian mengetahui dan memahami hikmah ibadah sholat dengan benar, mempraktekkan ibadah sholat dengan benar. Baiklah, kita mulai dari syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat berhubungan dengan kewajiban menjalankan sholat. Syarat wajib itu adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. Yang kedua, baligh, artinya cukup umur. Baligh bagi laki-laki adalah ketika ia sudah berumur 12 tahun. Baligh bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau sudah haid. Yang ketiga, berakal, artinya sehat pikiran, tidak gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Yang kelima, sadar, artinya tidak sedang tidur atau tidak mabuk. Yang kemudian syarat sah. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sholat itu sah. Syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Batas aurat laki-laki adalah mulai dari pusat atau pusar sampai lutut. Yang ketiga, menghadap kiblat, yakni kiblat kita adalah Ka'bah di Masjidil Haram atau kota Mekah. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Dan kalau kita pisahkan ini jadi 5, yaitu dipisahkan suci dari hadas, suci dari najis itu dipisahkan. Maka jadi 5 syarat sah. Berikutnya, rukun sholat. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang sholat. Jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan, sholat yang dilakukan tidak sah. Rukun sholat adalah sebagai berikut. A atau 1, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga atau C, takbiratul ihram. Yang keempat atau D, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Yang kelima, ruku dengan tumak-ninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumak-ninah. Tumak-ninah itu artinya berhenti sejenak. Yang berikutnya, sujud dengan tumak-ninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah. Berikutnya duduk tahiyat akhir atau disebut dengan duduk tawaruk. Selanjutnya dalam keadaan duduk tawaruk membaca doa tasawuf akhir. Berikutnya membaca sholawat Nabi pada tasawuf akhir. Selanjutnya mengucapkan salam yang pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Tertib artinya berurutan. Selanjutnya sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah sholat dibagi 2, yaitu sunnah qauliyah, artinya yang dibaca, dan sunnah fi'liyah, artinya yang dilakukan atau gerakan. Yang pertama, sunnah qauliyah, diantaranya adalah 1. Membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca surah-surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua pada waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang kelima, mengucapkan takbir ketika ruku, ketika sujud, ketika bangun dari sujud. Yang keenam, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Yang ketujuh, membaca doa ruku atau tasbih ketika ruku dan ketika sujud. Yang kedelapan, membaca tasawuf awal. 9, mengucapkan salam yang kedua. Jadi salam kedua itu sunnah. Selanjutnya, sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan atau gerakan. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Yang ketiga, mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Yang keempat,
meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang kelima, duduk sebentar sesudah sujud. Yang kedua, sebelum berdiri pada rakaat pertama dan ketiga. Kemudian yang keenam, duduk tasawuf awal atau disebut duduk iftirash. Yang ketujuh, menoleh sebelah kiri ketika salam yang kedua. Selanjutnya Nanda, sebelum kita melakukan sholat, yang harus diperhatikan itu adalah satu, bersucilah terlebih dahulu dengan wudhu atau berwudhu, karena sholat harus dilakukan dalam keadaan suci. Yang kedua atau B, periksalah pakaian dan tempat sholat. Hindarilah diri dari najis yang menempel seperti kotoran cicak dan sebagainya. Yang ketiga atau C, berpakaianlah yang menutup aurat. Anak laki-laki memakai baju dan celana panjang atau sarung. Anak perempuan memakai mukena. Berikutnya yang keempat, jika sudah siap, menghadaplah ke arah kiblat. Selanjutnya kita akan memperhatikan gerakan sholat dan bacaannya. Pertama, berdiri tegap menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Coba perhatikan posisi tangannya. Ketiga adalah sedekap. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Coba perhatikan posisi tangannya. Urutan keempat adalah ruku. Coba perhatikan posisi badannya. Kelima adalah iktidal atau bangkit dari ruku. Keenam adalah sujud, 2 kali dalam 1 rakaat. Coba perhatikan gambar ini. Hidung dan dahi harus menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Kedelapan adalah tasyahud awal. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Dan juga telunjuk tangan kanannya. Kesembilan adalah tasyahud akhir. Coba perhatikan posisi kakinya. Kesepuluh adalah salam. Menoleh ke arah kanan dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri. Selanjutnya, hikmah ibadah sholat. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang keenam, menjaga kebersamaan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Anda semuanya dapat memahaminya menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.